Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update, episode 16, hari ini, Senin 10 Mei 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia, terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Pada acara ini, kami juga menghadirkan musik, di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan mengontak admin. Bulan Mei ini, selain kita merayakan Idul Fitri, adalah bulan kebangkitan nasional. Tema umum kita kali ini adalah kebangkitan nasional dari pandemi. Kita semua adalah lilin-lilin kecil, bersama mari kita menjadi terang untuk menanggulangi pandemi ini bersama-sama. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber hari ini. Yang paling utama adalah karena tanggal 10 kita merayakan Hari Perawat Nasional, telah hadir bersama kami yaitu Suster Wiwi dari RSCM, Suster Vivi dari Rumah Sakit Immanuel Bandung, dan juga ada Suster Ida dari Rumah Sakit di Banjarmasin. Nah, untuk menyambut pandemi, kali ini kita juga ada narasumber khusus, yaitu Bapak Brigjen Krisnanda Dwi Laksana, BJP Korlantas Polri, yang akan sharing bersama kita bagaimana sih melakukan perjalanan selama pandemi dan apa tantangan-tantangan yang beliau hadapi di lapangan. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya untuk memperkenalkan tim redaksi, atau biasanya kami sebut dapur, yang terdiri dari rekan-rekan di Indonesia, Eropa, Amerika Serikat, dan tentu aja di Jakarta. Yang pertama adalah Mas Adam dari Surabaya, lalu Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, Mas Ben, Mas James, dan saya sendiri, kami bertiga dari New York. Sahabat-sahabat dari Kompas TV, hari ini telah kembali setelah dari awal episode 3, yaitu Mbak Laura Elvina, menggantikan Mas Abdur selama bulan Mei, dan beberapa minggu lagi. Dan tentunya kita ada tim penasehat, yang dipimpin oleh Pak Adi Harsono dari Washington DC, ada Mas Iwan Kodar Himawan, Mas Wendy Putranto, dan ada Dr. Liz Rahmiati Suseno. Beliau ini juga dari RSCM. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena kita selalu biasanya dibuka dengan musik dan juga ditutup dengan musik, hari ini ada juga khusus, yaitu launching single dari karya suami saya yang berjudul Hari Kemenangan. Beberapa teman-teman di sini telah ditodong untuk ikut nyanyi, jadi nanti kita saksikan sama-sama video klipnya, dan yang ada beberapa grafik yang luar biasa dari Mas Iwan. Nah, untuk membuka acara ini, mari kita memulai dengan pemutaran lagu Lilin-Lilin Kecil dari Keroncong Nation. Silakan Mas Didi. Terima kasih atas peminjaman videonya dari teman-teman Keroncong Nation. Ini sepertinya ada sedikit masalah teknis dengan Mas Afan yang kemarin memberikan kita izin.
Tapi kita kalau biasanya sesudah pemutaran itu ada sedikit diskusi 2-3 menit mengenai pembuatan video ini. Kalau gitu saya serahkan kepada Mas Dida. Selamat malam, selamat pagi Mas James dan Mbak Lia, terima kasih waktunya. Sekali lagi ya, kita menyaksikan bagaimana suatu karya, jika suatu karya ini memang benar-benar universal, benar-benar merasuk ke semua konteks, semua kondisi, semua insan yang bisa menerima, dia bisa menjadi berbagai macam varian, berbagai macam bentuk yang kita tidak sangka-sangka. Dengan nada keroncong, dengan permainan yang begitu khas dari musik keroncong di awalnya, ternyata setelah interlude tadi tiba-tiba masuk ke lilin kecil dengan versi yang berbeda. Ini pasti semua audiens dan para sesepuh senior yang menonton acara kita malam ini di awal tadi juga tidak menyangka, Mas James, begitu indah dibawakannya oleh Keroncong Nation dalam versi mereka, dalam interpretasi mereka mengenai suatu karya. Jadi sekali lagi audiens yang kita lihat ternyata lebih kepada konten, lebih berbeda jiwa dan ruh daripada sesuatu. Terlepas dari apapun kemasannya, terlepas dari apapun baju yang disematkan di dalam itu, jika kontennya memang sejati, tetap keindahan itu akan terpancar. Jadi jangan kita terjebak kepada baju kita masing-masing. Kita lihatlah, cari persamaan dari konten, dari jiwa, dari ruh, dari message, dari pesan yang mau dibawakan itu apa. Mungkin itu, mohon maaf tadi saya berusaha melepas ini agak susah. Ini kebetulan kemarin itu teman yang dari Keroncong Nation datang. Nah, juga di sini ada Pak Dirlantas. Terima kasih hadirnya. Mereka malam, ini Jenderal. Unik. Mereka ini uniknya berada di 3 tempat di Pulau Jawa, Mas. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, dan ada yang di Kediri. Nah, mereka ini buat ngumpulnya susah banget. Jadi kemungkinan hari ini mereka nggak bisa kumpul karena perjalanan antar kota agak terhalang, atau bukan terhalang, nggak mudah. Gitu. Jadi mohon maaf, tapi kami sudah mendapatkan izin ya untuk memutarnya. Jadi itu yang luar biasa dari Keroncong Nation ini. Anak-anak muda masih mau mempertahankan musik tradisi Indonesia, musik pop. Keroncong itu salah satu musik pop Indonesia yang luar biasa. Anak-anak muda ini hebat. Di tengah pandemi mereka masih bisa membuat video tadi. Itu betul, sayangnya Mas. Mereka nggak bisa hadir nih karena masih di dalam perjalanan. Gak apa, semangat walaupun tidak hadir, tapi semangat yang mereka sampaikan tuh untuk identitas budaya. Jadi keindonesiaan kita yang sejati, salah satunya adalah dari keroncong ini yang tidak ada di tempat-tempat lain, baik itu pun di wilayah kawasan regional kita ya. Keroncong ini adalah milik asli budaya warisan kita yang memang, dan ternyata ada milenial, ada anak muda yang memainkan, tidak hanya para leluhur kita saja. Itu Mas Jim, itu sesuatu yang baru, bahwa tetap ada regenerasi. Dan dengan adanya di 3 kota yang Mas Jim ceritakan tadi, dengan kondisi apapun, di kondisi pandemi yang tidak mudah berkumpul secara fisik, kemudian hari-hari menjelang Idul Fitri juga kita sedang menghormati beberapa regulasi, cara-cara untuk mencegah penularan dari COVID ini kan, dengan adanya pembatasan, tidak ada mudik itu. Apapun yang terjadi dan menyebabkan tidak bisa hadir fisik, tapi kami sudah berterima kasih dan kami sangat speechless saya sebetulnya yang lihat tadi itu, bahwa ternyata satu dimainkan dari musik keroncong, kedua anak-anak muda dan tidak dari tempat yang bersamaan. Itu saja menurut saya mengenai Keroncong Nation tadi dan lilin-lilin kecil. Tetap untuk terima kasih Mas Dida. Terima kasih Mbak Lia, Mas James. Terima kasih Mas Dida. Ini memang kita semua sudah juga sedang banyak juga di teman-teman yang sedang berpikir untuk melaksanakan perjalanan, apakah enggak melaksanakan perjalanan. Dan izinkan saya menyapa pagi ini ada beberapa tamu kita yang sudah hadir, selain Suster Vivi, Suster Wiwi, dan juga Suster Ida. Ada Bapak Krisnanda Dwi Laksana, dan juga ada Bapak Saleh Hussein, dan juga ada Pak Saleh ini juga tamu kita minggu lalu, dan juga ada ibu saya dari New York, yaitu Kompol Endang Wahyu Kinasih, yang selama ini selalu setia untuk mengawal masyarakat kita di New York. Seperti yang kita ingat, awal-awal pandemi itu New York itu parah sekali. Nah, setelah itu kita sekarang akan masuk kepada segmen berikutnya, yaitu obrolan mengenai topik minggu ini, yaitu mengenai Hari Perawat Nasional bersama para perawat
we are here to celebrate you. Dan sekarang saya serahkan kepada Mbak Laura dan Mas Ben. Silahkan Mas Ben. Terima kasih Bu Lia. Welcome semuanya. Good day. Saya ucapkan selamat datang kepada Suster Wiwi, Mbak Ida Nur, dan Suster Wiwi. Kita mulai dari Suster Wiwi. Apakah sudah hadir? Sudah Pak, selamat malam. Selamat malam, welcome di acara kita. Bagaimana pengalaman Suster di rumah sakit saat ini dengan situasi sekarang? Apakah ada kenaikan dari yang kemarin-kemarin? Gimana situasinya? Jadi ceritakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wiwi Daningsi. Saya bekerja di RSCM. Kebetulan saya saat ini sedang ditugaskan di ruang perawatan untuk COVID-19, yaitu di Kiara RSCM. Untuk bulan April dan Mei ini memang angka perawatan sedikit menurun, Pak, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya untuk kasus COVID-nya. Oke. Apakah ada antisipasi khusus mengenai situasi sekarang ini ya? Topik kita saat ini adalah tentang kebangkitan ya, dan kita ketahui kasus yang ada di India meningkat dan kita sekarang ada kondisi mudik. Apakah ada antisipasi mengenai hal itu? Iya, betul sekali. Di RSCM khususnya itu memang kami sudah mengantisipasi dengan mempersiapkan jumlah perawat yang saat ini memang untuk tenaga sudah dialokasikan ke ruangan non-COVID, tetapi kita standby-kan apabila nauzubillah min dzalik sih sampai terjadi lonjakan, itu kita sudah antisipasi dengan menyiapkan beberapa perawat lagi yang untuk diterjunkan langsung ke kiara COVID-nya itu nanti. Oke. Mengenai vaksin sendiri, Ibu Wiwi gimana? Vaksinnya untuk, sudah? Yang pasti untuk di RSCM itu seluruh nakes sudah dilakukan vaksinasi, dan setelah dilakukan vaksinasi, alhamdulillah angka terjangkit dari nakes juga sudah menurun drastis, di mana awal-awalnya itu kami petugas itu banyak yang terkonfirmasi positif. Tapi setelah dilakukan vaksinasi, angka jumlah perawat yang mengalami COVID itu sudah sangat menurun drastis. Seperti misalnya untuk swab untuk nakes itu awal-awal sampai 150 orang karena terpapar atau karena kontak dengan teman sejawat yang positif. Tapi untuk akhir-akhir ini sudah jauh menurun sekali angkanya. Oke, syukurlah, alhamdulillah, senang mendengarnya. Terima kasih Ibu Wi. Ada lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya mungkin kalau untuk pesan saya untuk masyarakat umum khususnya, jangan takut untuk dilakukan vaksinasi apapun jenis vaksinnya, karena memang jujur saya sendiri waktu awal itu merasa takut, apalagi ada wacana kan dulu nakes itu menjadi sasaran utama ya. Sempat was-was gitu, agak khawatir kalau seandainya nanti vaksin tidak berhasil, kamilah akan menjadi orang pertama yang menjalani itu. Tetapi alhamdulillah ternyata vaksin itu berhasil, sangat berhasil, walaupun misalnya ada yang terpapar, untuk gejala jauh lebih kurang. Jadi himbauan saya untuk masyarakat umum tidak usah takut untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian apabila kita sudah divaksin pun kita jangan merasa bahwa kita sudah kebal atau aman, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap menghindari kerumunan, menjaga jarak, itu tetap harus kita lakukan. Kemudian untuk satu lagi mungkin untuk teman-teman sejawat yang perawat yang memang saat ini sedang melayani perawatan pasien-pasien dengan COVID, untuk tetap semangat, rawatlah pasien-pasien kita dengan hati, karena untuk pasien-pasien yang dilakukan perawatan dengan COVID itu jauh dari keluarga, maka kitalah sebagai perawat yang harus menjadi keluarga untuk saudara-saudara kita yang sedang menjalani perawatan saat ini. Ya, terima kasih banyak sharingnya Ibu Wiwi ya, nasihat yang bagus sekali. Selanjutnya saya ingin menyapa rekan-rekan kita dari RS Immanuel Bandung. Kita ada bersama kita Dr. Grace yang selalu setia hadir di acara kita dengan informasinya yang selalu bermanfaat. Dr. Grace juga didampingi oleh Suster Vivi, Fitria, Widya Astuti, dan Indrianti. Apakah sudah hadir semuanya? Sudah hadir, Mas Ben. Oke, sudah. Ya. Oke. Ya, terima kasih sekali. Coba saya ingin menyapa untuk Suster Vivi ya.
Halo Suster Vicky, apa kabar? Halo, selamat malam, baik-baik. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Bisa sharing pengalaman di RSI Manual di Bandung? Silakan. Masih di mute. Masih di mute, Kak? Oh, masih di mute ya? Iya. Iya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Diwakili Dr. Grace. Suster Vivi ini pernah masuk ruang isolasi juga. Namanya Mas Ben, Mas James. Jadi beliau juga terlibat di saat waktu dia berdinas di instalasi hemodialisa atau cuci darah ya. Jadi pasien COVID juga ada yang tetap harus cuci darah. Nah, silakan Suster Vivi, udah dikasih pengantar tuh. Ya, terima kasih banyak kesempatannya. Ya, sebetulnya saya nggak terlalu sering kalau untuk bertugas di ruang isolasi, Om, gitu ya. Cuman pernah sekali waktu itu kebetulan waktu di awal-awal pandemik ada pasien kami yang rutin cuci darah, ternyata dia positif, tapi tetap harus dilakukan cuci darah. Jadi kami lakukan cuci darah di ruang isolasi gitu. Kemudian akhirnya kami siapkan akses khusus untuk cuci darah untuk 3 mesin di sana. Sampai sekarang kita masih, kalau sekarang kita udah punya unit khusus untuk pasien-pasien COVID yang butuh cuci darah rutin gitu. Oh, oke. Mas Ben, aku boleh tanya Mbak Vivi nggak? Silahkan, monggo. Ini karena kayaknya dia ikut juga nyanyi ya? Iya, benar ikut nyanyi. Mas James dia juga ini loh, vaksinator certified. Nah, ini Mbak Grace, Mbak Vivi, saya pengen tanya nih, saya pernah lihat video perawat-perawat di India tuh diuber-uber. Jadi sasaran orang sakit hati karena kalian lah para perawat ini kan yang paling depan. Kalau ada kegagalan ini perawat yang disalahin. Mbak Vivi pernah ngalamin nggak diomelin orang nunggu lah segala macam? Pernah ngalamin nggak di? Oh, pernah sih kalau diomelin, di komplain gitu. Pernah. Tapi tenang aja kan? Ya, intinya sih pertama jangan panik, karena kalau misalnya kita ditempatkan di mereka juga kan, kadang-kadang kita harus menempatkan diri kita di posisi kita, oh sebagai mereka gitu. Oh kalau saya jadi mereka, mungkin saya akan melakukan hal yang sama, kemungkinan besar gitu. Jadi kadang-kadang ya harus sabar sih, dengarkan, kemudian baru dibicarakan baik-baik. Seperti itu. Kalau garda terdepan ada Bu Widi. Ya, Bu Widi terdepan di IGD, Bu Widi. Itu gimana pengalamannya tuh? Pasti diomel-omelin orang itu. Silakan, Bu Widi. Iya, terima kasih. Selamat malam. Memang sih saat ini saya dinas di IGD. Jadi memang yang terdepan gitu ya untuk pasien-pasien sebelum masuk ke ruangan isolasi itu semuanya melalui IGD. Ada beberapa kendala memang untuk di IGD ini pasien-pasien yang COVID seperti itu keluarganya terutama atau orang yang mengantar gitu meskipun itu bukan keluarganya. Memang sih ya sering terjadi hal-hal seperti itu. Kadang-kadang keluarga pasien itu tidak menerima, padahal sebetulnya hasil swab PCR-nya itu sudah positif. Jadi ya kami harus menjelaskan, dokter IGD memberi penjelasan kepada keluarganya atau kepada keluarga yang mengantarnya itu. Seperti itu. Ya, harus sabar ya. Waduh, ini benar-benar di garda depan. Kita lihat banyak video-video ya, keluarganya yang emosional. Jadi kita sebagai publik merasa bersyukur dan appreciate banget ini perjuangan dari para garda depan. Ada tambahan lagi mungkin?
ya cukup seperti segitu saja. Cuman pesan buat masyarakat yang datang ke rumah sakit, apa namanya, pelayanan yang diberikan, sebetulnya kami rumah sakit itu memberikan yang terbaik. Ya. Ingin memberikan yang terbaik bagi pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Seperti itu saja, terima kasih. Terima kasih sekali. Dan selanjutnya dari Banjarmasin ini Mbak Ida Nur, apakah sudah hadir? Mas, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, welcome di acara kita. Sama pertanyaannya dengan yang sebelumnya, apakah ada sharing yang unik ini? Kayaknya mungkin pertama kali ya dari Banjarmasin. Nggih, Mas. Ya. Nggih. Ya, nggih, perkenalkan Ida. Sekarang lagi dinas di Rumah Sakit Umum Banjarmasin di Ansari Saleh, Banjarmasin, ini di ruang isolasi COVID-19. Sekarang saya bertugas sudah 1 tahun di ruang COVID, dan saya juga sempat terpapar COVID-19 pada bulan Maret. Oh, gimana ceritanya? Di awalnya jadi saya mau melangsungkan swab, soalnya di ruangan saya sudah terpapar 13 orang dengan 1 bulan waktu bulan Maret itu kami swab massal dan perawatnya terpapar sebanyak 13 orang. Jadi semuanya itu habis vaksin setelah vaksin tahap kedua, setelah 2 minggu tahap kedua. Oh, oke, ya. Sekarang sudah sehat ya, sudah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali Ibu Ida sudah hadir. Welcome, appreciate banget. Saya baru saja dapat message ini. Apakah Suster Leni dari Rumah Sakit Mayapada sudah hadir? Suster Leni dari Mayapada? Mungkin belum ya, nanti bisa kita lagi. Ibu Lia, saya kembalikan ke Ibu Lia. Terima kasih Ibu Lia. Mbak, saya mau menanyakan sesuatu sedikit. Mbak Lia. Monggo. Kepada suster-suster ini, perawat-perawat ini kan luar biasa ya. Mereka semuanya sebenarnya di garda terdepan dan mereka tidak terlihat. Kalau ngelihat mereka berpakaian, saya sendiri mungkin nggak kenal siapa mereka gitu loh. Justru apresiasi yang tertinggi untuk mereka semua. Termasuk seperti tadi ya Mbak Ida yang dari Banjarmasin itu, dia udah setahun dan dia terkena positif COVID walaupun sudah divaksin. Jadi menurut saya apa Mbak Ida supaya aman ya walaupun sudah divaksin, mungkin bisa disampaikan untuk ke teman-teman dan semua orang bahwa setelah divaksin itu harus apa sih gitu loh. Ternyata memang setelah divaksin memang ada tidak seperti Superman gitu loh. Memang harus masih tetap apa dan lain-lain. Coba Mbak Ida silahkan. Terima kasih. Oh, ini Mas Iwan, seharusnya kalau habis divaksin harus jaga prokes juga. Terus harus istirahat yang cukup itu untuk mempertahankan imun kita juga. Jadi harus jaga prokes sama istirahat. Mendengar musik, Mas. Oh iya, itu Mas Jim itu. Mas Jim selalu mengingatkan bahwa imunitas itu bisa terbangun salah satunya selalu mendengarkan musik dan selalu happy, bahagia. Saya rasa mungkin itu ya. Terima kasih Mbak Ida, suster-suster perawat. Tinggi sama-sama Mas Iwan. Makasih Mas Iwan, pertanyaannya bagus sekali. Jadi penting sekali ya pesan dari Suster Ida itu, walaupun kita sudah divaksin, kita masih tetap bisa positif ya, walaupun kita nggak sakit karena tubuh kita imunnya sudah bagus sekali, tetapi kita masih bisa mendapatkan virus itu di hidung kita dan bisa menularkan orang lain. Ibu Leli, apakah sudah hadir?
Sudah, Pak. Oh, sudah. Oh, welcome. Ya, bisa diceritakan sedikit dari mana dan tugasnya sekarang apa? Silakan. Ya, selamat malam buat semuanya teman-teman sejawat. Saya dari Rumah Sakit Mayapada Tangerang. Saya atas nama Leni. Saya itu sudah jadi perawat COVID itu kurang lebih dari setahun yang lalu, udah setahun lebih. Pertama-tama saya, ya puji Tuhan sih saya sampai sekarang ini masih sehat. Saya belum pernah terpapar, biarpun saya di ruangan dia menangani COVID-19. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan saya sehat. Pertama-tama sih saya mau sharing ke teman-teman sejawat. Pertama-tama kan kita itu pertama-tama saya menangis, kita teman-teman sejawat itu menangis pas waktu menghadapi pertama-tama itu terjadinya COVID. Kita ke awalnya itu nggak terima, kayaknya kita kepengen kayaknya rasanya itu, kok kita harus nanganin ini yang virus ini yang harus mematikan menurut kita. Terus soalnya kan itu belum pernah kita merasakan virus itu ada seperti ini kita tanganin buat pasien yang virus seperti ini. Terus pertama-tama itu kan APD kita itu kan belum seperti yang sekarang. Dulu kita masih pakai jas hujan, yang maksudnya masih pakai apa adanya lah. Pertama-tama kita menanganin COVID, awalnya kita sedih lah, mau nangis rasanya, kayaknya kita ini sebenarnya tujuan kita itu untuk melayani pasien yang terpapar, tapi kita juga ada rasa ketakutan. Gara-gara pertama-tama itu kan ini rumah sakit kita langsung kita menerima begitu banyak dulu pasien COVID dengan APD yang belum selengkap yang sekarang gitu pertama-tama. Terus kita saling menguatkan antara teman-teman sejawat yang di zona merah, kita harus bisa, pasti kita bisa untuk menangani ini semua. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, kita bisa melewati itu semua, dan kita selalu anjuran kita sebagai tenaga yang di zona merah, tetaplah cuci tangan, 3M tetap diterapkan, pakai masker, dan selalu kalau itu jaga jarak. Itu aja sih sharingnya. Oh, oke. Ya, ini sharing yang bagus sekali ya. Kita sudah sering dengar, tapi perlu diulang-ulang bahwa di awal pandemik itu kita tidak siap ya. Jadi banyak sekali dokter dan suster yang menggunakan, kalau di sini di New York itu menggunakan tas plastik sampah ya, dilubangi menjadi APD saking kurangnya. Jadi perjuangannya luar biasa sekali. Jadi Suster Leni, kita semuanya appreciate banget ya atas perjuangannya. Terima kasih sekali sharingnya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ibu Lia, saya kembalikan waktu ke Anda. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan mengundang Mbak Laura untuk ngobrol dengan Bapak Krisnanda. Yang terima kasih sekali Pak atas waktunya. Kami juga ini sudah menunggu juga informasi semua, karena ini kan kalau Lebaran yang selalu dipikirkan adalah mudik kan gitu ya. Jadi karena itu kami juga berterima kasih waktunya meskipun sudah larut malam, dan saya juga mengucapkan selamat datang ke beberapa sahabat saya, yaitu ada Mas Edo, ada Mas Andre Opa Sumual, Opa nice to see you, Mas Rapin, dan juga ada Pak Dubes kita dari Kenya, yaitu Bapak Heri. Saya tadi baru lihat beliau baru saja masuk. Mas Afan dari Keroncong Nation sudah masuk, dan sekarang waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Laura untuk ngobrol dengan Bapak kita semua, Pak Krisnanda Dwi Laksana. Waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih Mbak Lia, dan seperti biasa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Senang banget akhirnya saya bisa gabung lagi di forum ini, di acara hari ini. Dan langsung aja saya akan ngobrol dengan Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, Dirkamsel Korlantas Polri. Pak Krisnanda sudah ada ya? Selamat malam Pak Krisnanda. Selamat malam. Selamat malam Pak, ini lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya. Ini kalau misalnya ada pelarangan mudik sekarang tuh, kalau misalnya kita lihat di berita-berita juga, wah ini lagi sibuk-sibuknya nih petugas-petugas di lapangan. Gimana update-nya dulu Pak? Sekarang ini seperti apa nih di lapangan Pak? Ya, terima kasih. Ini selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ini saya berada di Jogja. Kami kebetulan dari Korlantas, para petugas-petugas ini juga semua membackup, melakukan pengamatan wilayah atau backup kepada kewilayahan. Memang pada situasi dan kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Dan ini sesuatu yang boleh dikatakan cukup sulit ya,
Karena kondisi seperti ini orang biasanya mudik, biasanya ingin ketemu keluarga secara langsung, tapi sekarang ada kebijakan pemerintah untuk adanya larangan mudik. Dan kita juga memikirkan bahwa masyarakat juga memerlukan ada suatu kehidupan, ada suatu kegiatan sosial. Di sini kami memang melakukan beberapa hal, langkah-langkah yang dilakukan, mulai dari sosialisasi, kita juga bermitra dengan para pemangku kepentingan lainnya, dan kita juga melakukan upaya-upaya rekayasa lalu lintas. Kalau saya katakan, kita melakukan penyekatan, kita melakukan suatu upaya-upaya penegakan hukum sekaligus, dan ini semua kita lakukan dengan upaya persuasif. Karena memang penyebaran COVID ini memang harus ditangani bersama ya, artinya kesadaran dari kita semua, tidak bisa hanya dari kepolisian, apalagi polisi lalu lintas tentu ini menjadi lini terdepan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Kalau kita lihat bahwa sekarang ini kita melakukan ada 379 lokasi di seluruh Indonesia. Ini mulai dari Sumatera Selatan sampai Bali. Pada titik-titik ini nantinya kita juga bisa sampaikan bahwa beberapa hal yang dilakukan penyekatan ini bukan berarti tutup total, tetapi kita menseleksi. Artinya pergerakan mudik ini dari satu tempat ke tempat yang lain perlu ada suatu kesadaran, ada suatu kerjasama yang baik. Karena kita bukan sekedar melarang, tapi ini kegiatan juga untuk kemanusiaan. Kita melihat belajar dari pengalaman dari ibu-ibu perawat tadi juga begitu miris ya. Artinya kalau sudah masuk rumah sakit ini tentu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan secara psikis, secara psikologis kita juga terkena pasti ini dampak yang cukup besar. Saya tadi juga berterima kasih ya informasi dan masukannya ini juga membuat kami juga tetap semangat. Walaupun ditulisnya kadang-kadang ada pemburu COVID, kita juga diburu COVID kan gitu ya. Tapi ini dalam kondisi seperti ini, mendengarkan musik, hati gembira, ini kita juga coba lakukan. Karena petugas-petugas ini juga tidak anti COVID, tapi juga kita ini ada rentan tertular. Pada posisi ini kita bisa melihat pada titik-titik yang ada di jalur tol, di jalur arteri, dan tempat-tempat tertentu ini dengan terpaksa kalau kita pun melihat atau ada pemudik yang memaksakan diri, kita ini juga harus dialog, kadang-kadang memaksakan diri, dan kita juga men-swab antigen lah minimal itu supaya mereka bisa terlihat. Angkutan umum ini juga harus berjalan. Tapi yang seperti apa? Ini juga saya kira implementasinya antara tegas tapi juga humanis. Saya kira gitu, Mbak Laura. Oke, jadi teman-teman di lapangan itu petugas 24 jam ya Pak ya sekarang? Ya, kita dalam 24 jam ini terus-menerus untuk melakukan suatu penjagaan, patroli. Bahkan kita juga menangani masalah-masalah yang sifatnya emergensi, misalnya ada kecelakaan atau ada sesuatu hal. Karena kegiatan masyarakat ini kan tidak hanya mudik saja, tetapi ada kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Kita ini juga melihat bahwa masyarakat juga kadang-kadang ada keperluan pribadi, entah berobat, entah sakit, entah ada kepentingan, entah di PHK, ingin pulang kampung, dan lain sebagainya. Ini tentu kita juga melakukan penegakan hukum atau operasi ketupat kali ini banyak sesuatu yang bisa kita jadikan pembelajaran bagaimana kita tidak sekedar boleh atau tidak boleh, tetapi kita juga terus melakukan suatu upaya-upaya dialog, dan ini dikerjakan tentu kita bersama pemangku kepentingan lainnya termasuk dari tim kesehatan, dari Satpol PP, TNI, dengan Dinas Perhubungan, dan juga pihak-pihak lain. Karena di sini kita juga harus komunikasi, informasi, komunikasi yang semua juga dikendalikan dari back office besar yang ada di NTMC, sehingga informasi, komunikasi, komando pengendalian ini semua bisa dilakukan. Oke, challenge yang paling berat gitu Pak untuk tahun ini atau penyekatan sekarang ini tuh apa Pak? Kalau misalnya kita lihat di beberapa pemberitaan gitu ya, banyak sekali trik-trik yang dilakukan sama pemudik-pemudik ini untuk bisa mengelabui petugas. Mungkin pasti kan ada laporan-laporan ke Bapak kan Pak ya dari petugas-petugas yang di lapangan itu, mereka tuh menemukan apa gitu, challenge-nya tuh seperti apa di lapangan? Jadi memang kadang-kadang kita ini
menasihati orang itu bukan hanya pinter, tapi pinter-pinter. Nah, pinter-pinter ini kan kucing-kucingan. Bahkan mencari jalan tikus. Orang kok cari jalan tikus ya begitu. Apalagi orang-orang yang memaksakan. Kalau gerombolan banyak sekali, mereka begini-begini. Ini sesuatu yang konteksnya saya kira mencerdaskan kehidupan bangsa ini sangat penting ya. Tetapi kita melihat bahwa ini operasi kemanusiaan. Karena kegiatan ini kan sebetulnya kita juga harus sayang kepada diri kita, kepada orang-orang yang kita cintai, juga lingkungan masyarakat dan orang lain. Karena penyebaran COVID ini dapat terjadi karena adanya suatu kerumunan atau pergerakan-pergerakan yang tidak terkendali. Nah, sistem-sistem ini setidaknya walaupun ada, ya boleh dikatakan yang bisa lolos atau apa, tapi ini sangat kecil ya, saya kira hanya beberapa poin, tapi secara menyeluruh ini sangat menurun. Situasi kondisi yang saya amati, saya kemarin ada wilayah jalur selatan misalnya. Kalau saya lihat jalur selatan ini boleh dikatakan cukup landai. Dari terminal-terminal ini juga jauh daripada situasi normal, termasuk tadi saya melihat di Solo, di Yogyakarta, Sleman, kemudian Banyumas, Kebumen, ini juga cukup landai dan masih terkendali. Kemudian situasi yang ada di jalur tol misalnya, ini penurunan ini juga cukup drastis dan cukup signifikan. Dan ini tentu perlu kita dukung, mendapat dukungan dari masyarakat terutama, karena kesadaran-kesadaran ini yang harus kita lakukan. Karena kita memaksakan diri, kita juga bisa belajar dari India misalnya. Ini ada contoh pembelajaran yang bisa kita menjadikan suatu model atau contoh supaya tidak terjadi di tempat kita. Karena kalau tadi kita mendengar dari ibu-ibu perawat ini kan juga sangat miris. Bahkan kalau sampai rumah sakit pun tidak mampu menangani, ini juga berbahaya. Dan saya juga cukup senang ya mendengarnya tadi ketika jumlah pasiennya ini menurun. Bukan berarti kita sembarangan, walaupun sudah divaksin, ini kita protokol kesehatan ini harus dilakukan di era new normal. Makanya bukan hanya sekedar patuh aturan, tetapi juga tetap harus sehat, saya kira gitu. Oke, Pak Krisnanda, ini kan kalau misalnya tadi ada curhatan dari teman-teman perawat dan juga polisi, ini kan sebenarnya termasuk garda terdepan ya Pak ya. Kalau misalnya perawat itu di masalah medisnya di rumah sakit, tapi kalau polisi ini kan benar-benar kalau misalnya untuk mudik sekarang berarti mereka menjadi garda terdepan untuk menyekat agar masyarakat itu tidak melakukan mudik. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya pasti agar tidak ada kerumunan kan gitu. Jadi sebenarnya mungkin saya bisa bilang bahwa kesuksesan dari penyekatan yang dilakukan oleh teman-teman polisi di Polri pada tahun ini akan sangat-sangat berdampak dengan apa yang akan dihadapi oleh teman-teman perawat. Kalau misalnya sekarang penyekatannya sukses, berarti kan nanti tidak akan banyak orang yang harus masuk rumah sakit dan tentunya beban rumah sakit juga akan berkurang gitu ya Pak ya? Ya, harapan gitu Pak. Oke Pak, mungkin ini kira-kira dari Pak Krisnanda bisa disampaikan kira-kira apa yang dilakukan oleh Polri agar petugas-petugas yang ada di lapangan ini bisa terus semangat Pak sampai nanti mungkin 17 Mei ya Pak akan berakhir penyekatan ini? Ya, tentu yang pertama dari diri kita ya, para petugas ini harus juga tadi dikatakan jangan kita ini berkecil hati atau kenapa sih kau harus kita yang ditugaskan, tapi kita menyadari bahwa ini panggilan tugas, inilah tugas kemanusiaan. Karena polisi ini bukan sekedar melindungi, mengayomi, melayani, tapi ini sebetulnya menjaga kehidupan, membangun peradaban. Dan kita juga berjuang ini adalah untuk kemanusiaan. Dan tentu kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga harus imun. Hati juga gembira, saya kira gitu ya. Artinya kita penuh kesadaran, karena dengan kesadaran ini akan menguatkan, membuat kita semangat. Apalagi kalau hasilnya nanti tidak ada klaster baru atau jumlah COVID menurun, kecelakaan juga menurun, serta orang-orang ini bisa bersilaturahmi dengan cara online misalnya. Karena ini bukan dilarang, boleh tidak boleh, tapi ini sekali lagi adalah untuk kemanusiaan. Mbak Krisnanda, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Semoga teman-teman di lapangan juga tetap semangat ya Pak ya. Kami yang ada di sini titip salam ya Pak ya ke petugas-petugas ya. Agar tetap semangat sampai nanti 17 Mei 2021. Baiklah Mbak Lia, mungkin saya akan kembalikan kembalian nih setelah tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Krisnanda. Ya, tentang bagaimana kondisi penyekatan di
libur Lebaran kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laura dan Pak Krisnanda. Ini mungkin ini orang yang paling dicari di Indonesia pada saat ini ya, karena semua orang ini banyak teman-teman yang itu mencari peta penyekatan itu, gimana caranya untuk menghindari penyekatan itu, karena terus terang saya sendiri aja kalau misalkan saya ada di Indonesia, saya juga pasti akan berpikir bagaimana caranya supaya saya juga bisa ikut melakukan perjalanan meskipun kita harus semua sebaiknya tinggal di rumah. Nah, terima kasih Pak, tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini ada rubrik testimoni asuhannya Mbak Siska dari Tilburg, dari Belanda, dan beliau juga akan menanyakan bagaimana pengalaman Bapak divaksin. Terima kasih sekali lagi Pak, waktunya sekarang saya serahkan kepada Mbak Siska. Silahkan Mbak Siska. Mbak Siska, ini kayaknya selamat pagi buat teman-teman Amerika, selamat siang, sore, selamat malam untuk semua yang hadir di tempat ini. Untuk Pak Kris, senang tadi mendengarkan apa yang sudah Bapak sampaikan tentang tantangan-tantangan dan juga bagaimana mengatasi saat-saat pelarangan mudik yang saat ini sedang berlangsung. Saya tahu, saya dengar juga Bapak sudah tentu saja sudah divaksin ya Pak Kris. Ya. Ya, apakah Bapak bisa sharing kepada kami pengalaman Bapak, bagaimana Bapak mendapatkan vaksin dan apa saja yang Bapak alami, vaksin apa yang Bapak terima? Silakan Pak, waktu saya berikan kepada Bapak. Jadi memang dari kepolisian ini mendapatkan suatu vaksin ya, kita divaksin 2 kali. Memang ada juga kita mendapatkan suatu, boleh dikatakan untuk penjelasan atau pengetahuan tentang kesehatan. Kadang-kadang kita ini juga merasakan bahwa awal mula kontroversial ya, informasi begini, tapi kita juga percaya karena apapun yang dilakukan pemerintah untuk melakukan suatu upaya ini harus kita dukung. Dari kepolisian saya kira semua mendukung dan kita semua boleh dikatakan yang telah divaksin atau yang telah mengalami vaksin ini memiliki tingkat imun yang jauh lebih baik. Karena walaupun kita juga ada beberapa rekan yang terpapar atau terkena, tapi mereka juga bisa sehat kembali, walaupun ada beberapa yang juga harus kita relakan untuk meninggal dunia begitu ya. Tapi ini satu perjuangan karena yang kita alami adalah bagaimana dari kepolisian ini memberikan contoh, memberikan suatu dorongan, memberikan semangat. Karena kalau orang Jawa itu ya boleh dikatakan ya nyuntuni, ya ngajari, ya ngancani begitu ya. Juga memberi contoh, menemani, mengajarkan, dan juga mendorong-dorong orang juga untuk berani dan menerima vaksin-vaksin ini dengan baik. Betul Pak, betul Pak. Ya, ya. Jadi apakah setelah divaksin Bapak sendiri pengalaman Bapak alami juga efek samping dari vaksin ini Pak? Kalau ya mungkin, halo, ya dengar suara saya. Dari beberapa yang saya dengar, bukan saya sendiri saja ya, kita semua juga melihat bahwa orang-orang yang telah divaksin hingga saat ini, teman-teman saya juga, anggota saya, atau rekan-rekan juga sekalian, yang saya lihat, saya juga dengar ceritanya, mereka boleh dikatakan mengalami antara ngantuk, atau ada sesuatu, bahkan ada yang nggak bisa tidur. Tapi setelah beberapa hari, mereka tingkat imunitasnya itu tinggi, meningkat gitu ya. Artinya mereka juga lebih pede, walaupun tetap harus waspada, karena kita juga tidak boleh sembarangan. Dan justru yang sudah divaksin lebih hati-hati, lebih peka, lebih peduli atas protokol kesehatan. Ya, Mbak Siska, Pak Profesor Krisnanda ini untuk meningkatkan imun di samping mendengarkan musik, beliau ini juga seorang pelukis yang sudah pameran loh. Jadi perlu diekspos itu. Jadi bisa mendengarkan musik, bisa melukis sampai ke level pameran. Begitu kan Pak Krisnanda? Iya, betul Pak. Oke.
Terima kasih. Kita ini sekarang seperti di Semar, Pak. Iya. Semar itu nek seneng mari. Jadi kalau kita hati kira itu sembuh. Gitu. Pak, nanti pameran bareng saya ya, Pak. Iya, Pak. Matur nuwun. Jadi yang Saya penting ikut. happy ya Pak Kris ya. Benar, yang Ya. penting happy. Saya ikut Pikiran Pak, harus- saya Yang juga penting melukis happy loh. memang itu. Iya, iya. Banyak venture Pak tuh untuk melukis dan juga melakukan hal-hal yang menyenangkan hati. Senang sekali kita bisa bertemu dengan Bapak pada hari ini untuk mendekankan sharing dan juga cerita Bapak tentang apa yang dialami di lapangan. Sebetulnya saya tadi ada pertanyaan satu untuk Bapak waktu masih di lapangan ya. Bagaimana Polri apa namanya menangani, karena ada berita yang beredar bahwa ketika tanggal sekitar 5-6 dimulainya pelarangan mudik itu ada di tol tuh penuh dan orang-orang berdemo itu Pak. Apakah betul itu berita yang saya dapat? Mungkin ada sedikit dari testimoni saya. Boleh Bapak mungkin cerita apakah itu benar terjadi di tol? Oh ya, itu di daerah Cikarang. Memang ketika itu sebetulnya itu bukan orang yang mudik, tetapi itu bus pegawai. Karena mereka harus bekerja di daerah Cikarang dari Jakarta. Kita ini di dalam melakukan suatu upaya tindakan memang juga banyak beredar film-film yang macam-macam ya. Tetapi saya kira kita semua juga harus menyadari ketika berhadapan dengan orang banyak yang memaksakan atau bahkan melakukan tindakan-tindakan marah atau kita berusaha menenangkan, artinya bisa dialog. Pada konteks seperti ini, dialog ini menjadi penting karena kita juga dalam hati kecil kami pun ketika memutar balik ini kan ada juga perasaan bagaimana gitu ya. Tapi mau tidak mau kita harus sudah memutarkan puluhan ribu kendaraan menyekat di sana sini yang cukup banyak. Tapi setidaknya inilah tindakan yang harus kita lakukan, mau tidak mau kita juga cara kita menyayangi kepada warga kita, menyayangi keluarga kita adalah untuk mematuhi aturan, karena aturan saya kira dibuat dengan berdasarkan pertimbangan dan kebijakan. Betul, setuju Pak. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Terima kasih. Sekarang saya akan menuju ke Mas Tony. Mas Tony sudah hadir ya. Mas Tony seorang milenial yang juga sudah divaksin melalui jalur yang umum. Mas Tony, apakah bisa sharingkan pengalaman Anda? Bagaimana proses mendapatkan vaksin dan apakah juga mengalami efek samping? Silakan Mas, 2 menit saya kasih. Ya Bu, saya baru kali ini Mas vaksin Tony pertama saya laksanain di Kelurahan Klender, Sawit. Nah, ya. Yang saya alami itu pegel-pegel pertama. Iya? Ya. Terus? Pertama pegel-pegel saya. Lapar nggak Mas? Pertama pegel-pegel. Lapar nggak Mas ditanya? Mas Tony ini masih muda ya, termasuk milenial. Jadi kan yang kita tahu sementara ini kan yang sudah dapat kan dari usia lansia. Gimana caranya Mas Tony kok bisa masuk ke vaksin ini? Karena kan usia Mas Tony termasuk di golongan masih muda. Ya, sebelumnya di kelurahan saya itu zona merah, Mas, Bu. Jadi diutamain dulu yang zona merah mungkin dari pemerintah. Ya. Saya dari Klender, Sawit. Oh ya, ya. Nah, yang efek samping yang saya rasakan itu badan pegel. Terus proses dapatnya gimana? Dari RW mengabarkan ke RT, RT mengabarkan ke masyarakatnya. Oh, oke. Jadi langsung mendaftar ke RW begitu? Iya, RW, dari RW ke RT, RT ke masyarakatnya.
Oh gitu. Jadi bisa langsung dibuatkan jadwal kapan untuk datang vaksin gitu ya, Mas ya. Ya. Di samping Iya. apa namanya pegel itu ada lagi apa namanya efek samping lain yang dialami setelah sudah berapa hari divaksin, Mas? Hari Jumat kemarin divaksinnya. Mas Pegelnya ya Tony, 2 hari lah. oh jadi baru 2 hari ya? Iya. Ya. 2 hari. Jadi masih belum ya. Kalau saya sendiri saya sampai ya. Mas saya Tony, dengar ada suara lain. Mas Tony, Ya. ini ada pertanyaan dari Dr. Ali. Mas Tony sudah menikah dan vaksin apa yang sudah divaksinkan ke Mas Tony? AstraZeneca pasti. Iya, AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca, Bu. Iya. Sinovac kan untuk lansia ya? Enggak. Iya. Bukan, kipinya memang agak berat. Kejadian ikutan pasca imunisasinya memang agak berat dibanding Sinovac maksud saya. Tapi ya hanya sehari semalam aja. Mas Tony, betul. Adik saya juga. Iya. Mas Tony vaksin pertama apa kedua, Mas Tony? Sudah vaksin kedua atau vaksin pertama? Pertama, Pak. Oke. Pertama. Oke. Iya. Dan saya cukup mungkin dari Mas Iwan masih ada pertanyaan lain? Ya, cuman sharing Cukup, ya? dari teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Mas sharingnya. Sama-sama, Ibu. Mungkin Terima ini kali kasih, ya, Mbak Mbak Siska. Oke. Oh, ada pertanyaan Mbak Laura, silahkan. Ini kayaknya ada delay Saya sambungan. kembalikan ke Kayaknya gitu ya. Aku masih mau nanya ke Mas Tony. Mas Tony ya? Oke, Mas Tony, kalau tadi kan bilang ada informasi dari RW, mungkin bisa kita elaborasi lebih panjang sedikit kali ya. Maksudnya, apakah Mas Tony memang proaktif mencari info ke RW gitu ya tentang informasi, bisa nggak saya vaksin, atau memang RW aja yang kayak door to door ngasih info ke warga-warganya gitu? Oh, RW-nya sendiri yang door to door ke warga-warganya. Oh, bakal jadi nah itu palurah nih prosesnya di RW-nya. mana? Tapi Proses vaksinnya di mana, Mas? Berarti puskesmas atau di mana tuh? Sekolah, halaman sekolah. Oh, oke. Oh. Oke. Iya. Oke. Berarti langsung dari RW-nya gitu ya, yang Iya. inisiasi atau inisiasi dari. Mungkin saya bisa bantu jelasin sedikit. Silahkan, Dok. Di DKI itu ada beberapa RW yang dianggap rawan. Kalau nggak salah ada 11 deh. Dan memang diprioritaskan untuk vaksinasi seluruh warganya meskipun cakupannya spesifik untuk RW-RW tertentu. Dan saat ini vaksin yang tersedia semua hanya AstraZeneca. Demikian, terima kasih. Jadi semua umur, udah bukan lansia lagi. Kalau untuk RW yang rawan. Oke, terima kasih Dr. Ali, terima kasih Mas Tony, terima kasih Pak Krisnanda, Mbak Siska, Mbak Laura, dan teman-teman semua. Nah, sekarang hari ini karena kita menyambut Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 13, kebetulan Mas James ini baru saja membuat lagu dan ada beberapa teman di sini yang menyumbang suara dan juga menyumbang gambar. Nah, tapi sebelum kita lihat hasil karya Mas James yang terbaru, saya ingin mengundang beliau untuk ngobrol dengan Mas Dida. Silahkan Mas Dida. Ya, terima kasih Mbak Lia. Ya, terima kasih. Hadirin semua, jadi memang ini spesial edisi kita juga. Selalu ada yang spesial di setiap edisi. Bulan lalu adalah kita 4 edisi itu selalu menyebut Kartini, dan edisi yang hari ini itu adalah menyambut Hari Kemenangan. Bagi umat Muslim di seluruh dunia, Idul Fitri merupakan hari kemenangan. Dan ternyata
beberapa hari sebelum ini ada ide dari seorang James F. Sunda untuk menciptakan suatu lagu atau single untuk menyambut hari kemenangan ini. Dan ini menarik buat saya. Dan ini akhirnya hari inilah nanti akan kita launching ya seperti apa karya beliau ini. Saya mau undang komposernya, penciptanya, Mas James. Iya Mas Dida, ampun. Aduh, lagi-lagi memang old track never dies ya. Kalau di Western world itu koboi tua itu emang tetap lebih makin ya seperti kelapa mungkin Mas James ya. Makin tua makin bersih dari tahun 70 kalau kita anggap mungkin 75 77 artinya kan sudah berapa itu 45 tahun ya, hampir setengah abad loh berkarya terus tanpa henti. Dan pada hari ini ada satu singlenya Hari Kemenangan. Apa sih Mas James yang mendasari Mas James buat tiba-tiba bikin ini lagu Hari Kemenangan ini Mas? Iya, terima kasih Mas Dida. Ini saya juga malu. Gini ya, sudah hampir 2 tahun ini kita mengalami hari-hari besar, baik Lebaran, Natal, Galungan, semua dalam suasana COVID. Nah, biasanya kalau di Jakarta, itu suasana kalau menjelang Lebaran gini nih yang paling menarik buat saya adalah bunyi beduk, Mas. Bunyi beduk itu perkasi Indonesia yang luar biasa, beda-beda semua. Dari Aceh sampai Papua, bunyi beduknya beda-beda. Nah, saya kangen itu. Akhirnya... Emang iya Mas, sorry, bunyi beduknya beda-beda Mas? Beda-beda. Jadi ada jatilan, ada cetekan, ada pukul di samping, ada pukul di tengah gitu ya. Nah, itu karena bahasa komunikasi manusia melalui musik, kadang-kadang perkusi itu dijadikan alat komunikasi. Nah, pada kali ini dari inspirasi itulah saya kan di New York nggak pernah dengar bunyi beduk begitu lagi, Mas. Jadi saya mencoba membayangkan. Akhirnya di masa pandemik juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, kita harus menang gitu loh. Itu prinsip dalam yang saya tahu selama orang bulan Ramadan berpuasa. Dan intinya itulah saya buat lagu dan terima kasih dibantu oleh banyak teman ya. Iya Mas, kerinduan ya Mas ya. Jadi kerinduan terhadap suasana karena ini sudah menjadi milik kita bersama. Jadi saya juga beberapa kali saya membaca statement Idul Fitri mungkin hari raya satu golongan atau katakanlah umat Muslim ya. Tapi Lebaran itu milik seluruh orang Nusantara. Karena suasana Lebaran, kunjung, termasuk tadi ternyata ada suasana nuansa-nuansa beduk, jatilan yang Mas Jim nggak dapetin lagi di perantauan, di tanah seberang. Dasarnya itu ya. Jadi sesuatu yang dari hati, kerinduan, dan itu jadinya terindah banget. Kalau secara musik, ini pekerjaan yang paling cepat yang pernah saya lakuin. Dalam seminggu, mulai dari bikin lagu, bikin lirik, aransemen, main musik, terus cari-cari vokalis, semua dibantu sama teman-teman yang secara spontan. Kurang lebih kalau menurut catatan Balia, 84 suara nanti kita dengar. Dari anak usia... 84 suara. 84 suara yang masuk nih. Anak usia 9 tahun sampai Mbak Prapto yang udah 97. Bahkan suaranya ada suara bunyi laut ya. Terima kasih Mbak Titi yang udah mengajak Mbak Prapto nyanyi. Aduh, ini ternyata ada cerita di balik itu ya. 1 minggu tercipta dan kemudian dengan bantuan sekian banyak, minimal 84 orang dengan rentang usia seperti itu, dan ada juga tambahan suara air laut, ada juga yang main gitar, saya lihat ada juga yang ini dan menggerakkan. Dan dari tempat yang terpisah Mas, ini yang luar biasa. Dari tempat yang terpisah, seluruh dunia. Betul. Terima kasih itulah. Mas Heri. Jadi, Mas Heri bahkan menyanyi ditemani jerapah loh, itu luar biasa. Jerapah sungguhan, saya terharu lihatnya itu. Ada teman-teman yang Mbak Grace perawat dengan nyanyi semua. Jadi kita semua merasakan sebuah kemenangan, khususnya kemenangan melawan pandemik ya dalam hal ini di acara kita. Dan satu hal lagi Mas Dida, ini dalam launching kali ini ada hal yang baru ya. Itu semua orang yang terlibat nanti apabila ini di launching, dan tentunya ya kita nggak bisa tebak apakah ini jadi komersial atau tidak. Zaman sekarang nggak bisa kita tebak.
apabila dia menjadi komersial, mereka lah semua penerima royalti. Nah, kali ini udah ada hadir juga Mbak Arlin ya, Mbak Arlin dari Boston yang siap-siap dia mendata semua 84 orang ini, yang sehingga kita semua nanti akan lama nih. Jadi selain tadi ngurus musiknya, kami juga dalam seminggu ini mengurus copyright-nya. Jadi hari ini yang Luar mau biasa. launching, jadi sekaligus kemenangan kita melawan kesuraman dunia musik yang gagal mengapresiasi para senimannya. Mudah-mudahan kali ini kita bisa. Insya Allah Mas, sekali lagi sesuatu yang berasal dari ketulusan itu pasti menyentuh seluruhnya, semua umat, karena ketulusan ini tidak ada batas. Jadi universal. Kalau kita ada kepentingan, hanya yang berkepentingan lah yang akan tergerak. Tapi terbukti lagi sekali lagi. Dan ternyata dipersiapkan sampai dengan visi ke depan. Jikapun ada nantinya commercialize, itu royalti ada di para kreator semuanya inilah. Mas Kim komposernya, tapi kreatornya sebetulnya 84. Ya Mas Iwan. Keren. Saya jadi cepat pengen dengerin nih Mas. Iya. Ayolah. Mohon maaf ya teman-teman yang gambarnya belum termuat. Gambarnya belum termuat ini memang karena kerjaan luar biasa antara gambar, tapi suaranya sudah termuat semua. Suaranya sudah termuat. Bahkan mungkin kalau secara musik mungkin bisa dikritik ya bahwa ini kurang, tapi itulah suara warga Indonesia seluruh dunia kumpul. Kalau gambar ada yang terlewat, itu nanti kita akan ulang lagi. Kalau boleh tukar aja Mas. Suara saya jangan dimuat Mas. Justru saya gambarnya aja, karena suara saya kalau dimuat semua suara. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, dan sekarang kita akan melihat bagaimana lagu proses dalam minggu ini ya, karena kebetulan kami juga, saya yang 2 hari 2 malam ngedit 84 frame. Kalau gitu dengan ini kami persembahkan Hari Kemenangan karya James F. Sunda. Setelah menahan diri 1 bulan lamanya dari godaan dunia, nafsu angkara murka, bertebal iman dan takwa, mendekat kepadanya, saling mengasihi sesama untuk meraih kemenangan. Selamat Hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin, sambut Hari Kemenangan. Mohon maaf lahir batin, selamat Hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin, sambut Hari Kemenangan. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin, sambut Hari Kemenangan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kepada teman-teman di seluruh dunia. Semoga semuanya berbahagia.
Ya, terima kasih teman-teman semua. Thank you. Luar biasa. Terima kasih Mbak Lia, Mas James. Saya kembalikan Mbak Lia. Terima kasih Mas Dida dan terima kasih teman-teman semua yang sudah mengkontribusikan suara dan gambarnya. Percayalah, saya berusaha keras, kami berdua berusaha keras untuk memasukkan semua. Kalau ada masih gambar yang ketinggalan, harap dimaklumi, video itu akan kami sempurnakan lagi karena sebenarnya hari ini baru launching musiknya, belum gambarnya. Karena ini acara vaksin, maka berikutnya ini belum afdol kalau nggak ada question and answer bersama para nakes dan bersama teman-teman dokter. Nah, kali ini kita juga ada tamu khusus juga, yaitu ada Pak Heri dari ambasador kita dari Kenya, dan baru masuk adalah sahabat kami juga atas Polri dari Washington DC, yaitu Pak Ari. Nah, berarti kalau gitu kita lengkap ya hari ini. Ada Pak Krisnanda, ada ibu saya dari New York yaitu Ibu Endang, dan ada Pak Ari. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Ben dan Mbak Vira untuk ngobrol mengenai para dokter, dan sebelumnya dengan Pak Heri dulu. Silakan Mas Ben dan Mbak Vira. Terima kasih Lia. Welcome semuanya. Di segmen ini saya ditemani oleh sahabat saya dari Austria, Mbak Vira. Kita akan ada question and answer dengan para dokter. Pertama, saya ingin menyapa Pak Dubes Heri Saripudin dari Nairobi. Apakah sudah hadir? Selamat datang, Pak. Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat malam, senang sekali bisa berbincang dengan Bapak. Saya sudah ngobrol dengan Pak Johari Mangun dari Beijing dan Pak Desra Percaya dari London. Ini pertama kalinya dengan dari Afrika, Pak. Pertanyaan pertama adalah di situasi di Nairobi, Kenya, bagaimana saat ini, Pak? Untuk warga Indonesia khususnya. Baik, di Nairobi, Kenya, sebenarnya beberapa bulan yang lalu terjadi gelombang ketiga. Itu tepatnya bulan Maret tanggal 26, gelombang ketiga, sehingga pemerintah di sini sangat memperketat, tidak hanya curfew yang tadinya dari jam 10 sampai jam 4 menjadi jam 8 sampai jam 4. Kemudian semua restoran, tempat peribadatan itu ditutup. Jadi tidak ada kebaktian di gereja, tidak ada sholat Jumat, tidak ada apapun di masjid. Kemudian juga dari 47 provinsi, 5 provinsi termasuk wilayah Nairobi itu benar-benar totally lockdown. Kami yang di Nairobi tidak bisa keluar, dan yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Nah, ini gelombang ketiga terjadi selama 1 bulan karena begitu ketat, termasuk juga work from home diperketat. Akhir bulan kemarin sudah dibuka kembali, diperlonggar. Restoran buka, kemudian tempat-tempat peribadatan dibuka, curfew diperpendek dari jam 8 sore menjadi jam 10 malam sampai jam 4, kemudian juga lockdown total itu sudah dicabut, jadi sudah mobilitas sudah bebas. Namun demikian tetap saja bahwa pandemi COVID di sini masih menunjukkan belum pulih meredah. Kalau dilihat per rata-rata perharinya sekitar 450 sampai 500 lah dari laporan yang terpapar. Okay. Sebelumnya sampai 1.500-an, Mas. Saya lupa belum. Saya Praben, Pak, dari New York. Saya sahabat sekaligus tetangga Mas James dan Ibu Lia. Saya lupa belum diri, maaf. Ini saya terima kasih salut sama dedikasinya Mas James sama Mbak Lia nih, top banget dah, keren. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa dedikasinya. Saya juga ingin menyapa senior saya nih, Pak Saleh Husin nih. Ya, Pak Saleh, ini ada teman lama ini. Nah, di sini soal vaksin terlambat, Mas. Soal vaksin di sini baru sekali kami, itu pun baru yang 50 tahun ke atas. Jadi kami yang 50 tahun sudah di sini pakai AstraZeneca.
Baru ya, batch oke. pertama yang datang baru 1,2 juta. Namun sekalipun terlambat untuk ukuran Afrika, bahkan untuk ukuran ke Afrika Timur, di sini paling leading, paling maju kayaknya nih. Karena di negara-negara sebelahnya itu vaksin belum mulai sama sekali. Ya, ya. Ini yang dari COVAX, Pak, ya, dari program WHO COVAX, Dari COVAX, ya? betul. Ya, Betul, oke, Carlos, betul. oke. Dari COVAX. Dan sekarang karena ada masalah di India, di mana mereka mengalami second wave, sepertinya ada embargo, Pak, ya. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan vaksin ini untuk yang AstraZeneca selain dari COVAX? Yang kami dapat informasi sementara ini ada dua jalur ya. Selain dari COVAX juga beberapa rumah sakit swasta di sini itu melalui private. Jadi mungkin ini analogi saya mungkin bisa jadi keliru kayak di Indonesia yang vaksin gotong royong itu ya, yang 500.000 per dos itu. Nah, tapi kembali betul, ini kan salah satu sumbernya dari India. Nah, kita sendiri tahu bahwa di India sekarang lagi menghadapi tantangan yang cukup besar. Jadi isu mengenai vaksin yang di luar skema COVAX itu tidak muncul lagi tuh. Jadi pemerintah ini mengandalkan COVAX dan itu dari EU ya, dari African Union juga. African Union. Oh, I see. Oke, oke. Mbak Vira, ada pertanyaan? Mungkin silakan Mbak Vira. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Mas, dan good day untuk semua. Ini ada pertanyaan untuk para dokter yang hadir di sini. Mungkin aku tujukan pada Dokter Ali aja dulu ya. Mengenai kasus TTS, trombosis trombositopenia syndrome. Sangat jarang yang tidak perlu khawatir dan mudah pengatasannya. Ada katanya yang memakai blood thinner, kecuali kalau mengalami dan pertanyaannya pokoknya tentang TTS ini, apakah kalau perlu pakai blood thinner, tapi juga ada info bahwa jangan pakai heparin, dan harus atau selain heparin, harus memakai blood thinner selain heparin. Bagaimana pendapat Dr. Ali? Ini kaitannya dengan vaksin AstraZeneca apa dengan penyakit lain? Mungkin AstraZeneca. Kalau kaitannya dengan AstraZeneca, saya boleh katakan itu bisa diabaikan ya, kecuali mungkin yang harus diwaspadai adalah untuk wanita muda, karena yang terjadi blood clotting itu pada usia wanita dalam usia reproduktif. Jadi kalau laki-laki apalagi lansia sama sekali tidak perlu khawatir. Itu pun rasionya sangat amat kecil, hanya 3 atau 4 orang dari 1 juta penduduk. Jadi bisa diabaikan lah dibandingkan dengan manfaat vaksin AstraZeneca itu sendiri. Hanya masalah itu di blow up. Sorry to say, biasalah. Masalah business war dan political thing, something like that. Mungkin hanya ya, benar sekali. Ya, benar Dokter Ali. Jadi kalau kita lihat kasusnya, kita sudah dapat sharing dari seorang researcher dari AstraZeneca kayak bahwa kasus blood clot ini rendah sekali. Sebetulnya hanya beberapa dari sekian juta, which is lower than in public. Ya, di luar sana, di luar vaksin itu jumlah blood clot itu lebih tinggi dari itu rate-nya. Jadi nggak ada hubungannya kok di blow up gitu. Jadi persis dan di blow up-nya itu lebih. Kesempatan ini saya gunakan untuk mendapatkan penjelasan dan clarification. Silakan. Lebih political karena AstraZeneca itu Inggris dan banyak negara Eropa yang
nggak suka dengan Brexit dan bla bla bla, tapi in fact Inggris sukses dengan vaksinasi AstraZeneca-nya. Benar, ya, ya. Ada juga yang bilang karena AstraZeneca itu jauh lebih murah, Dr. Ali. Kalau di sini AstraZeneca sekitar 3 euro, Pfizer 20 euro. AstraZeneca murah karena banyak disubsidi oleh charity foundation, something like that, including Bill Gates Foundation. Dan memang lebih diarahkan untuk negara berkembang, yang khususnya yang produksi India ya. Kalau yang produksi Inggris mungkin enggak. Ya, penjelasannya bagus sekali, Dr. Ali. Jadi memang program COVAX ini dari World Health Organization adalah untuk mendapatkan vaksin dalam jumlah besar, tetapi harganya sangat murah dan aman. Jadi kita harus yakin ya bahwa vaksin AstraZeneca itu aman, karena apa yang di blow up oleh media massa itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Anak saya salah satu penerima vaksin AstraZeneca di Ireland dan sehat walafiat sampai sekarang, usia muda. Ya, ini yang di Dublin ya. Yang di Dublin, Pak. Ya, oke. Terima kasih sekali sharingnya ya, Dr. Ali. Ibu Lia, saya kembalikan waktu ke Ibu Lia. Terima kasih, Ibu Lia. Oke, terima kasih Pak Ben. Nggak kerasa kita udah bersama-sama selama hampir 1,5 jam dan kita sudah mencapai di penghujung acara. Nah, sebelum kita menutup acara, biasanya kita selalu ada sepatah dua patah kata dari para advisor yang sepanjang minggu selalu membantu kita menyusun program sehari-hari. Jadi, salah satu acara nanti yang ada acara ke depan adalah bersama Profesor Tiki Pangestu dulunya dari WHO, jadi nanti kita tunggu tanggal mainnya kapan. Dan untuk ini sekarang sebelum kita memutar sekali lagi untuk penutup, kalau biasanya lilin kecil, sekarang kita akan mengulang karena nanti tanggal 13 akan ada Idul Fitri, maka kita akan mengulang lagu baru kita tadi. Sekarang saya undang Pak Adi Harsono untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Silahkan waktu Mungkin mungkin di laptopnya, mungkin mute-nya, bukan di Zoom-nya. Masih belum, Pak. Oh ya, saya menyapa itu ada Mbak Siska. Mbak Siska Club Project ya kalau nggak salah itu. Selamat malam, Mbak. Halo. Selamat malam, Mbak Siska. Selamat malam semuanya. Ini legend. Terima kasih sudah disapa. Waduh, legend dari mana, Mas? Enggak, saya bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa, tapi yang sangat bahagia dan bangga diajak ikutan nyanyi ini sama Kak James dan Mbak Lia. Terima kasih, Mas James, Mbak Lia, sudah diajak. Gitu, Mas Iwan. Pak Adi sudah. Ini sementara kita menunggu suaranya Pak Adi dan Dr. Liz, yang Dr. Liz juga ini baru mau menyalakan kamera. Tadi ini ada Mas Afan yang dari Keroncong Nation ini sudah hadir akhirnya itu. Sekarang Mas Afannya kayaknya juga tadi udah sempat datang terus pergi lagi, jadi nggak tahu deh nih kayaknya masih ada masalah sambungan. Oke, nah silakan Pak Adi. Halo, oke. Ya, terima kasih Mbak Lia. Kita tepat waktu, Mbak Siska baru masuk juga. Anyway, tadi Mbak Lia sudah cerita bahwa kita akan mendapat tamu khusus di episode berikut, atau kita lagi coba kerjasama dengan Gerakan Pemakai Masker (GPM) pimpinan Pak Sigit untuk mengadakan satu webinar khusus mengundang pakar dari WHO, pensiunan dari WHO, yaitu Profesor Tiki Pangestu, kebetulan kakak dari Ibu, yang pernah menjabat 17 tahun jadi Direktur WHO, ya, untuk menjelaskan perkembangan vaksin, terutama kemarin sudah diumumkan vaksin ke-6 dari Sinopharm, sudah mendapatkan izin dari WHO sebagai
vaksinnya emergency use ya. Kemudian kemungkinan minggu ini atau minggu depan vaksin yang kedua Sinovac yang dipakai di Indonesia juga diharapkan bisa melewati evaluasi dari WHO. Mungkin kita ingin mendengar dari pakarnya yang pernah di WHO mengenai proses evaluasi vaksin ya. Kita selama ini sudah dengar mengenai dampak, pengalaman, sharing dan itu. Nah, saya ingin Profesor Diki men-sharing bagaimana sih suatu proses evaluasi dari suatu vaksin. Mengapa begitu lama dan apa concern-nya, apa batasannya begitu ya. Jadi kita di webinar ini kita akan lengkap sekali. Tapi karena kali ini kita akan bekerja sama dengan gerakan pemakai masker, pimpinan Pak Sigit, ya GPM, kita mungkin waktunya tidak di Senin, tapi akan ditambahin satu hari di hari Sabtu atau Minggu, biasa weekend, lagi diatur waktunya. Ya. Nanti Bali akan umumkan, dipersilakan teman-teman untuk ikutin lagi webinar yang khusus ya mengenai vaksin pandangan dari seorang mantan direktur WHO. Ya, terima kasih, Mbak Lia, saya kembalikan. Terima kasih Pak Adi, dan sekarang saya mengundang satu lagi Ibu kita Kartini, Ibu Lis Suseno. Ini meskipun udah bulan kebangkitan nasional, tetap aja Ibu Kartini saya, yaitu Dr. Lis. Silahkan Dr. Lis yang sudah sepanjang minggu saya japri-japri terus. Kak, ini gimana ya Kak, ini gimana? Silahkan Kak. Terima kasih Ria, terima kasih James. Kayaknya minggu ini paling ceria karena mendadak disuruh nyanyi. Ternyata suaranya kayak gagak nangis, jadi aduh berdoa mudah-mudahan suara saya nggak ada di situ. Bagus kok. Ini sukses nih merangkai mulai dari Hari Perawat Nasional sampai akhirnya tetap Ibu Siska dengan testimoni, dan senang sekali ini ada Bapak Chris yang juga pelukis. Ini aneka viewpoints yang bisa dirangkai dengan mulus oleh Mbak Lia, Mas James, Pak Iwan gitu. Jadi kayaknya edisi ini ceria sekali. Mudah-mudahan juga suasana ceria ini terus berlangsung walaupun ada mudik lebaran yang kita mungkin deg-degan ya. Ini Bu Wiwi yang jaga di unit COVID-nya RSCM, terus Dr. Grace, semua Ibu Leni, itu pasti deg-degan ini. 2 minggu ini kita deg-degan deh. Benar-benar ya, because just even being in the hospital itu udah nambah risiko kita. Kita sadar banget itu. Jadi kalau berangkat ke rumah sakit, sekarang kita juga tidak sekedar pakai N95, kita mulai double masking, face shield-nya yang lebih lagi sampai melingkar kayak apa segala. Walaupun kita hanya di bukan di unit COVID-nya ya, apalagi Ibu Wiwi, Ibu Leni. Jadi semangat ya tetap. Juga buat semua yang ada di luar, yang di masyarakat, jangan kendor ya, katanya jangan kendor dengan masker, jaga jarak, cuci tangan itu. Terima kasih sudah menghibur sekali ini. Terima kasih Lia dan James dan Pak Prabens. Terima kasih. Terima kasih Kak Lis atas sepatah dua patah katanya, dan nggak kerasa kita sekarang sudah tepat di 1,5 jam. Ini mungkin salah satu acara yang betul-betul kita really on the rundown, meskipun ada beberapa narasumber tadi yang sempat ada kesulitan teknis. Dari tim redaksi, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan atas nama rekan-rekan dari tim dapur, yaitu Mas Adam dari Surabaya, Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, Mas James, saya, dan Mas Ben dari New York, dan sahabat-sahabat dari Kompas TV, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, dan sampai ketemu minggu depan di waktu reguler kita yang sama, yaitu jam 21 WIB.
Dengan ini acara ini sudah selesai, tapi biasanya selalu teman-teman selalu tinggal untuk ngobrol. Dan acara hari ini, halo Dr. Oi, kameranya baru dinyalain. Dr. Oi ini juga yang salah satu editan videonya juga sudah saya masukkan di sebelah kanan. Nah, but nice to see you here. Ada Mas Gatut dan ada Mbak Titi. Mbak Titi secara khusus saya mengucapkan terima kasih ke Mbak Titi karena kebetulan peserta tertua dari video kita dan beliau itu betul-betul luar biasa yang ngerekamnya langsung di pinggir pantai, dan kita juga sempat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Eyang Prasto pada saat itu di bulan April kemarin karena usia beliau itu sudah mencapai 97 tahun. Jadi terima kasih juga atas kontribusinya. Dan Mbak Siska, you are awesome, suara 2, suara 3-nya top banget. Nah, oke, dengan ini acara ini kita tutup. Selamat Lebaran semua, mohon maaf lahir dan batin, dan sampai ketemu minggu depan di jam 21. Silakan Mas Didi, kita lihat lagi lagu baru karya Mas Jem. See you next week. Setelah menahan diri 1 bulan lamanya dari godaan dunia, nafsu angkara murka, bertebal iman dan takwa, mendekat kepadanya, saling mengasihi sesama untuk meraih kemenangan. Selamat Hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin, sambut hari kemenangan. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin, sambut hari kemenangan. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Lebaran, Minal Aidin wal Faizin, sambut hari kemenangan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman di seluruh dunia. Semoga semuanya berbahagia.